itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Orang apa yang plesetin tadi? Apa? Lupa. Kayak kenalin dulu sini. Siapa? Dari presiden dulu. Ricky Fauji Sebagai presiden mahasiswa BMKM Stikes Darmo Sada Bandung periode Ajudannya 2020-2021. Oke, dan ajudannya di luar. Di sampingnya. istri bapak presiden. Aku pikir pendamping pak biasanya. Presiden masa nggak ada pendampingnya? Wakil. Deputi. Kalau saya Rindang Thalia, wakil presiden mahasiswa. Oke, wakil ya. 2020. Jadi baru diangkat. Iya. Jadi kita akan kupas tuntas nih. Apa sih program barunya? Rencana apa sih ke depannya BEM? Apalagi sekarang pandemi kan banyak kegiatan yang nggak bisa dilakukan yang biasanya dilakukan. Apa terobosan BEM terbaru ini? Gitu ya. Oke, dari Bapak Presiden dulu nih. Siap. Yang pertama. Kayaknya dia lagi loading. Kayaknya dia lagi galau. Baru putus ya? Yang kemarin kan ditanya, udah punya pacar? Udah. Lagi. Oh, udah. Yang mana? Yang satu kampus apa yang satu? Ada. Cenah kan beda dulu, Pak. Nanti ceweknya no. Bahaya. Kayak bapak-bapak di sebelah yang kemarin Bikin perang. Oke, ya. Gini, berarti yang pertama kita kenalin dulu nih BEM yang sekarang gitu. Yang pertama setiap kepengurusan pasti punya namanya masing-masing gitu ya. Oke. Nah, nama tersebut itu melambangkan ciri khas dan kemudian cita-cita kita. Jadi apa nama kabinetnya? Ya, nama Kabinet kabinetnya Bersatu. adalah kolaborasi. Kolaborasi, bukan kolaboratif. Kolaborasi. Kolaborasi. Jadi beraksi tapi kolaborasi. Kolabor, kola sama bor sama aksi. Bukan Coca-Cola. Maaf. Nyebut brand dengan di endorse. Oh, jadi namanya kolaborasi. Iya. Apa tuh? Filosofinya apa sih? Filosofinya yang pertama sih karena ngelihat begitu banyaknya potensi nih di DHB gitu ya Teh. Dari mulai UKM-nya, LSM, kemudian himpunan, kemudian banyak juga komunitas gitu kan. Nah, di situ kita berencana nih bagaimana bisa menyatukan semuanya gitu. Kadang-kadang kan kalau ngelihat ke belakang gitu ya. UKM, LSM berjalan masing-masing gitu. Ketika misalkan nih yang lebih cenderung ke DHB gitu. DHB itu setiap bencana pasti ada yang terjun gitu. Nah, gitu. Kemudian, setiap tahun atau setiap ada bencana itu yang cenderung kadang salah satu UKM lah gitu. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan semuanya karena semuanya juga punya peran ketika bencana. Jadi kayak jadi paguyuban wadah. Jangan sampai ketika ada bencana itu aja tim kes aja ya. Nanti harus ada anak RO-nya, harus ada anak. Oh, biasanya tim kes itu isinya anak perawat. Enggak juga. Enggak semua. Cuman kan dari segmentasi itu organisasi hanya tim kes aja. Yang biasa turun ke bencana tuh biasanya tim kes. Kalau akhir ini kan sekarang udah mulai ya ada menwa, ada arteri juga. Tapi Pak, kalau menurut saya kenapa sih nggak difokusin gitu? Misalnya kayak ketika emang, jadi kita tahu ketika bencana datang kita nggak harus punya rencana. Oh, harus ini, menwa harus ini. Tapi disatuin gitu. Ini jawabannya kolaborasi. Enggak, tapi kan mereka cuma jalan sekitar tahun ini, tahun depan. Kalau misalnya ganti kabinet lagi. Susah Tinggal kan? sekarang kan kita mengkader juga Jadi istilahnya kita sekarang mencoba untuk menyatukan, selanjutnya terbiasa. Oh iya, jadi intinya tuh satuin sama yang udah biasa gitu. Jadi biar mereka lama-lama kan akan menjadi kultur budaya gitu. Budaya. Sebetulnya memang punya cita-cita jadi presiden? Kalau berbicara cita-cita, jangan dulu ketika kalau keterpaksaan sih nggak ada ya. Dulu ketika saya mabim tuh Pak, kan saya lihat ada presma tuh yang itu bilang bapak sendiri. harus sopan kan, namanya etika kampus. Ini kan lagi podcast bukan lagi konser. pengen dipanggil apa tuh? Kayak aneh gitu. Aneh. Amas. Lanjut. Oke, itu ketika mabim saya lihat presma presiden mahasiswa naon sih gitu ya. Terus kan saya juga punya jatuh cinta. Bukan jatuh cinta, kagum lah gitu ya. Kagum. Oh, ada presiden oke di kampus gitu kan. Nah, terus kan saya pernah tuh ketika SMA ada temen yang udah kuliah. Itu saya dengar cerita lah dari dia. Dia kan
ada Presma aja dulu sambutan ketika saya mabim gitu, sama dia juga mabim, dia memberikan sambutan begitu menggelegar lah. Jadi terinspirasinya dari situ. Jadi kelihatan cool lah ya, keren banget. Selain itu takdir, yang pertama sih saya udah beberapa nyari gitu, ayo sama siapa nih kira-kira ya, udah nyoba kesini gitu. Dulu adalah beberapa orang gitu yang menurut saya itu bisa diajak, terus mereka juga deket gitu. Tapi ternyata ya mungkin ada satu dan lain hal yang menghalangi mereka gitunya. Jadi enggak lah, di situ mereka enggak siap gitu. Kemudian dari situ adalah kok inget sama Rindang gitu kan. Oh, di sholat sepertiga malam. Bukan cewek kamu. Karena sebelumnya pernah nanya kan ke Rindang, Rin, kamu nggak nyalonin, padahal dia berkompeten lah buat jadi inilah. Rin, kok kamu nggak nyalonin? Enggak, Kang. Ya dari situ kita nggak ngobrol terus sih, cuma nanya gitu doang. Udah sih dari situ mah leos ya gitu kan. Nah sekarang jadi ingat gitu, jadi inget kepikiran Rindang gitu. Ada yang nonton aja pas sholat sepertiga malam nggak tahu kenapa yang dibayangin Rindang ya. Dan akhirnya memutuskan untuk meminang Rindang pendamping. Di BEM. Bisa ada yang cemburu Pak? Sekarang kita nanya Rindang nih, kenapa mau gitu kan? Satu, kenapa mau diajak sama Ricky? Kedua, kamu punya visi apa sih? Misi apa untuk di BEM ini gitu? Kenapa kamu nggak berniat untuk jadi ketuanya gitu? Ricky yang jadi wakilnya. Kan cewek kan sekarang udah emansipasi. Iya betul. Nah kalau saya sih pertamanya gini, memang awalnya nggak minat tuh jadi presiden atau jadi wakil presiden. Cuman memang tiba-tiba suatu malam gara-gara sholat sepertiga malam tadi teriakan Ricky itu ya Allah gitu kan. Mau Rindang kan dibalikin Rindang gitu. Suatu malam saya tuh baca buku salah satu novel ya, novel judulnya disebutin jangan? Ya boleh apa-apa. Negeri Para Berdebah. Suatu malam saya tuh baca novel yang sangat inspiratif dari Terelie, judulnya Negeri Para Berdebah. Dimana itu di dalamnya tuh dijelasin gimana sih kondisi Indonesia sekarang. Terus kita tuh sebagai insan muda tuh harus ngapain gitu. Nah terus saya pikir, oh kalau misalkan saya berguna, kita memang harus berguna kan buat sekitar gitu, buat lingkungan sekitar. Terus saya mikir kalau misalkan jadi komentator juga, komentator misalnya untuk sebuah organisasi ya, mengkritisi terus tapi nggak ada solusi, ngapain juga kan. Lebih baik kalau kita jadi aktor buat perubahan itu. Rinda, program ya tadi salah satu program yang kamu usung gitu ya, sekarang untuk BEM itu apa sih? Programnya ini Gebiar Porsema. Dimana di 2021 tuh kan orang-orang pada pasti kalau misalkan diajak buat punya kegiatan tuh pasti excited nih, kita bakal back to rutinitas kegiatan lagi gitu setelah 2020 ini dilupakan. Iya. Nah, Allah itu maha ya. Iya. Kalau misalkan di 2021 kita punya program ya Porsema nih, semua perlombaan ada ya. Kita lomba-lomba kecil juga harus ada, kayak azan juga itu harus ada. Kelereng nanti kita bikin bisa. Lomba talent. Mereka kan penentu. Lomba karung. Buat dosen ya? Iya. Lomba karung dosen. Memasukkan paku dalam botol. Paku ke dalam botol. Kapan lagi kan lihat dosen kayak gini? Lomba memasukkan hati. ngambil duit receh di semangka. Tuh kan, tapi pakai 100.000. Pakai oli. Jangan oli. Pakai cinta cumi aja, cinta cumi. Ada nggak sekarang kendala sekarang kan udah 2 bulan ya, kalau nggak salah 2 bulan. Nah kan kemarin juga ada maba. Ada nggak kegiatan pandemi gitu? Kan biasanya kalau nggak ada pandemi kita ada ospek, ada apa. Nah sekarang setelah pandemi dan menjabat, apa sih yang dilakukan? Kita tetap ngejalanin ospek, bukan ospek sih, itu lebih ke pengenalan kampus ya, cuman daring gitu. Jadi kita nampilin video-video ke maba nih, ada organisasi ini, terus kampus kita tuh kayak gini.
lingkungannya juga kita video atau kita bikin Google Meet ya, itu untuk pengenalan organisasinya langsung ke maba, kayak perkenalan nih kita organisasi ini loh, ada yang mau daftar gak, kayak gitu. Jadi meskipun pandemi tidak memberhentikan kegiatan kita dengan cara virtual. Iya, virtual. Suka duka jadi presiden selama pandemi gitu. Ini kan ngomongnya selama pandemi ya. Sekarang yang udah dirasakan ada kesusahannya nggak? Dari presiden dulu nih. Yang pastinya kita kan belajar hal yang baru ya, biasanya kita offline gitu bertatap muka langsung, sedangkan kita sekarang harus secara virtual. Nah, banyaklah protokol yang perlu kita lewatin gitu, perlu kita laksanain. Dalam artian ketika ada pertemuan pun kita nggak bisa banyakkan langsung kan, ya menentukan berapa banyaknya ruangannya, kapasitasnya berapa orang gitu kan. Sampai sedetail itu kalau sekarang. Iya, segala hal terbatas dan bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Iya. Dan banyak banget sebenarnya dampak bagus ya dampak selain kan ada dampak jelek, ada dampak bagus. Dampak bagusnya ya gitu, jadi kita tuh dituntut untuk lebih tahu teknologi yang bisa kita malas. Dan percepatan teknologi kayaknya dulu belajar daring itu katanya di 2025 prediksi itu lebih cepat dong, 2020 kita sudah full daring. Dan itu dipaksa karena gila banget lah. Sekarang kan sekarang lagi marak aksi demo ya. Benar. Baru-baru betul. hangat. Betul. Dan kemarin DHB jadi salah satu relawan. Kita relawan yang bukan ikut demo. Kita pengen secara spesifik nih, peran dari BEM ini seperti apa sih? Untuk memberi pengertian. Ngedorong teman-teman yang ini kan takutnya kan ada yang terdoktrin. Semangatnya ingin gua harus ikut gitu. Demo gitu kan. Seperti apa nih dari BEM? Yang pertama sih Pak, ini dari sisi kemanusiaan gitunya. Kita lihatlah pendemo itu bukan cuma mahasiswa, tapi banyak masyarakat dari LSM, kemudian dari buruh juga gitu kan. Nah, dari situ kita ngelihatnya, mereka semua adalah manusia gitu. Tentunya ya kita melihat hal-hal yang terjadi di belakang gitu. Demo-demo sebelumnya bahkan sampai ada yang terluka parah gitu, sampai ada yang dibawa ke rumah sakit gitu kan. Maka dari situ ayolah kita bareng-bareng, tapi kita bergeraknya sebagai relawan kesehatan. Kalau misalnya ada yang terluka atau apa gitu, walau alamnya, kemudian naudzubillah juga setiap demo itu harus selalu ada yang terluka gitu kan. Kita berharapnya sih enggak, tapi kita siap sedia gitu. Kalau misalkan ada kejadian apapun, kita siap untuk menolong sama. Nih, satu statement apa yang ngebedain gitu ya? BEM DHB dengan BEM kampus lain apa sih gitu kan? Rindang. Pak Presiden dulu. Kampus relawan. Iya. Itu salah satu yang memang menonjol. Kita juga punya unit reaksi cepat gitu ya. Iya. Yang ke seluruh Indonesia kita udah meluncur dong, gila banget. Hebat sih. Yang pastinya sih Pak, walaupun kita levelnya masih setikes gitunya, tapi yang pertama kita harus tetap eksis di luar gitu. Dalam artian kalau BEM-BEM yang lain punya perannya masing-masing gitu. Dalam artian kadang perannya itu menekuni di bidang apa, jadi di bidang-bidang umum gitu. Nah, lebih kita banyak ke politik mungkin ya. Politik. Nah, kita fokusnya, kita kan sebagai tenaga kesehatan nih, mahasiswa kesehatan. Nah, fokusnya kita di kesehatan gitu. Supaya ya orang lain punya tekuni masing-masing gitulah. Punya bidangnya masing-masing. Nah, kita juga punya gitu. Demo aja meningkatkan skill Iya, betul. Bukan jadi pendemo, justru demo ini menjadi ajang meningkatkan skillnya, empatinya, simpatinya, skill menolongnya, bagaimana evakuasinya. Benar-benar keren. Karena kan kemarin juga bukan cuma mahasiswa kan yang kami tolong, ada polisi juga, ada buruh, ada tukang dagang, semuanya kami tolong. Siapapun yang terluka. Iya. Karena sebenarnya petugas kesehatan itu adalah garda terdepan loh Pak. Iya, betul. Apapun itu kejadiannya, COVID mau ini yang paling diperlukan itu adalah tenaga kesehatan. Dan ini Pak, alhamdulillah gitunya, ini mahasiswa kita semuanya, mahasiswa di DHB antusias banget kalau ada demo, mereka saya jadi medis, jadi tidak udah langsung medis. Jadi itu bukan demo medis, jadi kayak semangat pride itu udah ditanam dari awal. Setiap ada demo kalian bukan ikut demo tapi kalian jadi tenaga medis. Nyesel termasuk DHB benar. Terus itu juga kan kita bukan dipanggil oleh orang lain, tapi kita merasa terpanggil. Oh, ini harus kita bantu nih. Iya, gitu. Kan grup relawan aja ada beberapa grup ya. Iya. Grup relawannya gila banget gitu. Iya. Tapi itu ada kolaborasinya juga tuh Pak, sama medis kampus lain. Iya, betul. Tapi justru kan kita menjadi core-nya ya. Iya.
Karena kita kan mobilisasinya luar biasa. Kemarin aja sampai didampingi ketua yayasan dan ke mahasiswa langsung. Itu yang saya bilang tadi di Instagram. Akhirnya terseret dunia liar. Kemudian teh ada yang pakai masker, kan orang lain mah pakai odol teh di sini doang ya. Ini mah sampai Itu mah bukan itu pengalaman masker mata. pengalaman seumur hidup tau. Lihat ini kan pas keluar perih. Mana odol? Iya. Jadi kan panas, jadi bukan perih sama itu SMA tapi panas odol. saya kira itu teh maskeran gitu, perawatan wajah. Itu yang masker muka kali ya. Emang susah sih. Nah, kita flashback lagi ke belakang nih dengan capaian sekarang gitu ya. Kemudian tracknya juga on the track lah. Sebetulnya dulu di masa kecil sih punya cita-cita apa? Pengen jadi tenaga kesehatan kah? Ini enggak. Saya pengen jadi tentara angkatan udara, Pak. Tapi bisa. Sama. Oh, benar. Berperang sekarang. Ya, soalnya kan dulu tuh pernah lihat video, jadi ada tentara terjun dari atas kapal, dari atas langit itu, terjun ke bawah gitu. Jadi pengen ngerasain itu sih. Ada paragliding, ada terjun payung. Dia udah ngerasain terjun hati itu terjun. Karena suami saya bukan tentara tapi dia hobi terjun payung. Oh, dan sering. Tapi sekarang nggak boleh lagi, Pak. Lagi hamil suaminya. Istrinya lagi hamil, jadi suka takut gitu kalau suaminya terjun. Nanti kalau kepala kamu lupa cabut itu terus jatuh, kepala kamu ke bawah gimana? Kalau terjun payung saya pernah teh. Oh ya? Ya, pas kecil, pas SD. Pas SD naik ke atas pohon kan ya. Ke bawah pakai payung. Aku juga pernah loh Mas suka gitu dulu. Betapa polosnya masa kecil kan enggak dulu harga. Iya. Kalau Rinang dulu kecilnya cita-cita apa Jadi sih? ibu rumah tangga. Jadi politikus. Oh, politikus. Masih bisa. Ya, on the track. Sekarang jadi wakil presiden. Ini Nanti- sebetulnya kan beririsan ya. Nanti dia jadi DPR. Hmm. Jadi demo sama Iya, di demo. Benar kan? Iya. Tadinya nggak ada nggak ada niat nih buat masuk kesehatan tuh. Sebenarnya, cuman kan memang nasib dan takdir Iya, mengatakan betul, lain. betul. Dan sekarang menikmati banget. Menikmati banget. Ya apa kalau nggak nikmati nggak akan jadi wakil presiden? Iya. Waduh. Mending saya jadi mahasiswa kupu-kupu aja. Aku itu mah itu hits Kuliah banget. pulang. Kuliah pulang. Hits banget itu di DHB Ah, mahasiswa dosen kupu-kupu. Kuliah. Aku. kuliah pulang. Pesan buat teman-teman sahabat-sahabat DAB nih, yang mau disampaikan bebas ya apa aja. Dari presiden dulu. Yang pertama, karena kan sekarang lagi maba tuh, baru masuk. Yang pertama sih kenali lingkungan di DAB. Nanti juga teman-teman akan tahu bagaimana lingkungan DAB. Dan jangan takut salah, jangan takut untuk mencoba. Karena ini pendidikan S1 itu pendidikan yang terakhir gitulah. Kalau S2 itu beda dengan S1. Tidak ada kesempatan kita buat organisasi aktif gitu lah. Artian kita salah pun sekarang kita masih S1 loh. Jadi masih kuliah S1. Jadi tenan naon gitu. Iya. Ya kan nanti beda versinya. Iya. Enggak apa-apa gitu kalau kita salah juga sekarang. Pastinya setelah lulus kita nggak boleh salah gitu. Bukan nggak boleh salah, jangan sampai ngelakuin kesalahan yang fatal gitu ya, yang sama. Kayak Pak Ahmad lah. Kayak Rina? Kalau dari saya jangan lupa berorganisasi, itu penting karena itu buat bekal juga kita bermasyarakat, gimana caranya bersosialisasi, ya gimana caranya ngatur ini itu tuh ada semuanya lengkap di Manajemen organisasi. waktu, Iya manajemen betul. ini gitu ya. Jadi membiasakan diri dari sekarang untuk bersosialisasi dengan orang, dengan berorganisasi. Jadi kita kemampuan kita terupgrade Iya, dengan betul. organisasi gitu kan. Karena orang dikenal ketika di lingkungan gak ditanya IPK-nya berapa. Iya. Iyalah, kemarin pernah ikut apa, Iya. jadi apa. Gue di IPK berapa, di atas 3, oh ya udah. Penting kan syaratnya di atas 3 mau Iya. berapa gitu terserah. Iya betul. Dahsyat banget teman-teman sobat DAP. Kita udah angkat profil dan ngobrol-ngobrol banyak sama BEM dan wakil BEM. Dan nanti ada di deskripsi juga kita ini mau berkunjung pada Website? Enggak, ke Instagram masing-masing. Mana. Gua jadi ngeblank guys. Aku kepanasan Pak, mau fokus. Oke, itu aja sobat DAP. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye.